Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang kemakruran haji saat pelaksanaan ibadah haji. Panjenengan perlu bersyukur bahwa proses haji panjenengan itu dalam kondisi yang tidak padat, sehingga panjenengan bisa maksimal betul dalam menjalani proses ibadah. Berkaca dari pengalaman tahun ini kita itu haji beratnya itu lahir dan batin. Lahir itu fisiknya berat, nggak ada haji yang tidak berat. Tetapi sekarang ditambah lagi, kalau kemarin itu haji lahir batin itu lahirnya saja yang mungkin berat, tetapi fisiknya itu lahirnya yang berat, tetapi batinnya itu bisa senang. Bisa senang, buktinya senang panjenengan bisa ke Kakiah naik taksi Avanza isinya 8 orang. Gara-gara terinspirasi ke Kakiah 8 orang itu, kemarin jamaah-jamaah itu minta, Gus, kita ini harus ke Kakiah juga. Belum pernah ada program ke Kakiah, ini bid'ah saya bilang. Hanya 2 bis itu semua ke Kakiah itu. Kesepakatannya hanya 30 menit, kemudian jadi 1 jam 30 menit lah. Sampai hampir kebablasan maghribnya itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya maksudkan beruntung di tengah pelaksanaan ibadah haji? Panjenengan itu relatif sepi. Kita berangkat ke Arafah. Begitu sampai di Arafah itu, ya seperti ikan pindang betulan. Penuh padat, penuh padat dan Masya Allah, luar biasa. Sehingga saya seringkali menyampaikan kepada Bapak Ibu yang saat itu hadir, yang saat itu melaksanakan ibadah haji, panjenengan ini hajinya haji yang banyak pahalanya. Kalau haji 2022 itu haji yang nikmat, pahalanya ya insya Allah banyak, tetapi lebih banyak tentu yang 2023. Kenapa? Karena kaidahnya itu mengatakan, Nabi pernah mengatakan, al-ma'unah bi qadril mu'nah, atau al-ajru bi qadril ta'ab. Kesusahan itu menentukan skala pahala. Kalau susahnya tinggi, pahalanya juga jauh lebih tinggi. Tapi kan panjenengan bisa mendapatkan pahala dari jalur lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang paling berat mungkin panjenengan sudah dengar adalah bagaimana kita terdampar di Musdalifah. Di Musdalifah itu kita datang kita baru keluar dari Arafah itu jam 11 malam. Kenapa? Karena bis itu sedikit. Logika yang dibangun oleh pemerintah, oleh pihak muassasah itu, kalau ada 10 kloter, maka bisnya dikurangi menjadi 9 atau 8. Nanti dikurangi lagi menjadi 7 atau 6. Kita itu kemarin dapat urutan yang kedua untuk berangkat ke Arafah. Itu kita baru berangkat jam setengah 11 malam. Sampai di Musdalifah sudah penuh, sempit lautan manusia. Kalau kemarin kita mungkin masih bisa buat main kasti, bisa mungkin main voli itu bisa di mana, di Musdalifah. Kalau yang 2023 Masya Allah nggak bisa. Kita membayangkan, saya sampai dikomplain oleh banyak orang, karena kan selama ini berdasarkan pengalaman, tidak ada teori. Saya bilang, Bapak Ibu nanti habis maghrib panjenengan akan dibawa ke Musdalifah. Begitu habis maghrib, jamaah itu pada siap-siap. Begitu adzan Isya, mana Gus kok belum dibawa ke Musdalifah? Oh ya sabar, nanti tunggu lagi sebentar. Mana Gus sudah jam 9 malam? Mana Gus sudah jam 10 malam kok belum diangkut? Baru setengah 11 kita berangkat. Begitu di Musdalifah saya bilang kita sholat di sini, kemudian selesai sholat nanti istirahat sebentar, nyari batu segala macam. Nanti insya Allah jam 2, jam 3 kita dibawa ke Mina. Biasanya, nah itu yang saya pakai kaidah kebiasaan. Ternyata sampai subuh belum, habis subuh belum, jam 8 belum, jam 9 belum.
baru jam 10 kita itu dibawa ke Mina. Itu pun sudah melalui proses negosiasi. Yai itu sampai turun ke jalan menemui pihak maktab. Kalau tidak ada bis, sudah, tolong sewakan bis buat kami, saya bayar, kata beliau. Sampai beliau bilang begitu. Kaget, orang Saudi itu kaget. Pihak maktab itu kaget. Oh, kok ada orang Indonesia berani bayar? Ditanya, memang pekerjaanmu itu apa? Kok berani membayar sewa bis? Gara-gara itu hubungan kita dengan maktab itu jadi baik. Sampai setelah selesai tawaf ifadah, kita diundang oleh pihak maktab ke rumah yang punya maktab. Rumahnya besar sekali. Kalau panjenengan lihat masjid ini, ya hampir sama rumahnya dengan masjid ini. Besar sekali. Kita masuk ke situ, kita diajak makan nasi kebuli, nasi mandi. Nah, kita sampai turun ke jalan, Bapak Ibu, komplain, protes. Itu sampai saya bilang, lihat, ini ada 3 rombongan. Kalau mereka protes semua turun ke jalan, saya tidak tanggung jawab. Saya bisa apa? Bisnya tidak ada. Sebagian dari teman-teman yang tergabung dalam KPH Amanatul Ummah itu sampai jalan kaki. Jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Tanya kepada mukimin, katanya, dekat nggak? Wah, dekat, itu depan kelihatan. Ya memang kalau depan kelihatan, kalau belakang nggak kelihatan. Betul juga jawabannya, nggak bohong. Akhirnya jalan. Jalan, begitu di tengah jalan, saya masih di Musdalifah, nelfon, Gus, saya sudah jalan ini, kok belum sampai-sampai di Mina, katanya. Terus, Pak, yang meminta panjenengan jalan siapa? Tadi sudah capek sekali kita nunggu. Panas sekali Bapak Ibu. Makanya kalau panjenengan lihat berita, ada jamaah haji 2023 dari Sidoarjo, itu kemarin kalau tidak keliru, melakukan gugatan terhadap Kementerian Agama Kota Sidoarjo, Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, kemudian Kementerian Agama RI.